Islam itu apa? Kualitaskan keislamannya. Gimana mengkualitaskan Islam di Indonesia, di negara Nusantara NKRI ini? Iya carane. Nah, itu sebuah PR besar. Kenapa? Di negara kita itu mayoritas 95 itu Islam. Tapi kenapa kok seperti ini? Nah, berarti Islami itu Islam yang menuju iman yang ditauhidkan. Selama Islami hanya gur pinter nulis, pinter moco, gitu, pinter menghafal, pinter dongeng, maka keislamannya hanya di tahapan sebuah syair berduit atau syair berdarah. Makanya orang-orang Islam yang jalurnya keras, mereka adalah syair berdarah. Itu dipotong lehernya halal itu. Wah, bahaya. Kan jalur Islam radikal itu. Berarti itu Islam syair berdarah. Nah, Islam syair berdarah gandengannya Islam yang syair berduit. Nah, gimana menjadi orang Islam yang beriman, yang ditauhidkan? Jadilah orang Islam yang betul-betul mensiarkan agama Tuhan dengan jalan-jalan yang betul-betul ada tatanan, tuntunan dari Rasulullah. Apa itu akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur? Baru itulah syiar Islam di Nusantara akan menjadikan Islam yang menjadikan manusia muslim, menjadikan mukmin sejati yang hakiki. Ojo sampai syiar syair berdarah atau syair berduit, tapi jadilah syiar yang membentuk akhlakul karimah dengan dasar bersihkan hati dan jernihkan jiwa. Baru amal kita menjadi amal yang soleh, menjadikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ini tidak ada bahasa bersihkan hati, jernihkan jiwa, maka ilmu kita belum ilmu yang bermanfaat. Gelari titelnya hanya orang berilmu, tapi ilmu yang bermanfaat didasari harus dengan dasar jernihkan hati, bersihkan hati, jernihkan jiwa. Pasti nanti ilmunya akan jadi ilmu yang bermanfaat, amalnya menjadikan amal yang soleh. Jadi keterbatasan orang Yahudi tidak mengakui Rasulullah sebagai Nabi akhir zaman karena orang Yahudi itu ilmunya ilmu yang paling rendah, ilmu yang berhubungan dengan panca indera, dengan bahasa logika, dengan bahasa akal pikiran, dan hati sanubari, sebuah hati yang kotor di hadapan Tuhan. Maka sampai kapanpun orang Yahudi tidak akan mengakui kalau Rasulullah itu adalah Nabi akhir zaman. Ilmunya nggak ada apa-apanya dengan Rasulullah orang Yahudi itu. Kalau orang Yahudi teknologi manusia, kalau Rasulullah teknologi Tuhan, maka teknologi manusianya akan menjadi teknologi yang bermanfaat. Ini teknologi manusia nggak diikuti dengan teknologi Tuhan, maka teknologi manusia ini tidak akan bermanfaat, hanya membuat sebuah kehancuran di jagat raya ini. Terus bener Mas No? Ngono pidato kayak Pak Soekarno ngono ojo kok. Kita satu pitu saja. Tunjuk nak mudin kopi nih. Asal tak ya. Ayo. Jano. Iki seleksi alam Mas. Mangkane tanah Jawa iki wis gak kenek dinggone wong sing angkara murka. Tanah Jawa kemarin gelare mustikane angkara murka. Ketika sebelum ditumbali Syekh Subakir, tanah Jawa iki mustikane jagat. Nek ana wong elek atine, kotor akale mlebu nak tanah Jawa, gak ngira kuat di tanah Jawa. Biyen niku. Maka di tanah Jawa ini peradabannya sangat tinggi, lebih tinggi peradaban tanah Jawa ini daripada
Timur Tengah. Itu peradaban itu apa? Bentuk peradaban itu adalah sebuah budaya yang menyelamatkan, yang membentuk manusia itu menjadi sinergi antara hablum minanas, manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitarnya, dan manusia dengan sang penciptanya. Itulah bentuk tertingginya nilai suatu peradaban suatu bangsa. Dan di Jawa itulah nanti, bahkan bukan nanti, dulunya sudah seperti itu. Maka gelarnya Jawa adalah Mustikane Jagat. Ketika ada orang-orang yang punya politik entah apa, maka piye carane wong dek Jawa iki dikei bibitan wong opo wae supaya iso. Akhirnya wong Londo iso, wong sembarang iso. Lah iki mau mulailah tanah Jawa menjadikan mustikane Angkara Murka. Sekarang sudah seleksi alam, tanah Jawa sudah kembali kepada Mustikane Jagat. Maka tanah Jawa sudah dimulailah seleksi alam, tidak bisa dihuni orang-orang yang angkara murka. Inilah mulai seleksi alam. Kembali kepada Mustikane Jagat, Jawa Dwipa. Mustikane Angkara Murka yang menungsane yang penurin masjid dipangan, jembatan dipangan, aspal dipangan, gunung-gunung dipangan kabeh, segara dipangan. Dadi buta kabeh. Jadi kadang-kadang sejarah itu diwalik mas, diwalik kadang-kadang. Lah kasihan. Nah ini untuk apa ya, kadang-kadang ada sebuah politik untuk mensinergikan seolah-olah seperti ini. Jadi kalau diceritakan apa adanya, tanah Jawa itu pada mulanya bukan kok di tanah Jawa pakai begejile, kemudian nek wong nak tanah Jawa sing mati orang ono nang apa gawe ini gelare Mustikane Jagat ki. Berarti tanah Jawa biyen niku seleksinya luar biasa. Orang yang menginjak tanah Jawa, nek hatinya kotor, maka dia nggak mampu di tanah Jawa. Amblas. Nah, ketika sudah ditumbali, maka uang sembarang kalir, apapun keyakinan bisa masuk. Dibatasi dengan bahasa waktu. Kalau keyakinanmu tidak menjadikan orang Jawa budi pekerti yang luhur, maka ada sebuah waktu yang menentukannya. Ada seleksi alam. Karena Jawa dimunculkan ke bumi ini sebagai keseimbangan dunia. Bukan kok Nusantara, Jawa sebagai keseimbangan dunia. Maka menjadi pusre jagat, tapi Jawa menjadikan Mustikane Jagat. Nek wong Mekah, wong Arab Saudi kepengin kualitas Islami, kudu belajar nak tanah Jawa. Nek kepengin kualitas maca nulis ngapal dongeng, nak nggone Kairo, Timur Tengah. Tapi nek kualitas tata tuntunan hati dan akalnya dituntun oleh Allah, wong Timur Tengah kudu belajar nanggone Jawa. Jawa adalah keseimbangan dunia. Tadi kelambine iku ndek gone Timur Tengah, isine ndek tanah Jawa. Maka Timur Tengah dengan Mekahnya diwehi julukan pusere jagat, Jawa Mustikane Jagat. Kelambine ndek gone Timur Tengah, isine ndek tanah Jawa. Engko nek digabung jadi luar biasa. Ora kok huruf Jawa digabung huruf Arab ngono, apa-apaan ngono kuwi. Ilmune ndek gone Timur Tengah gitu, galihe ilmu ndek gone tanah Jawa. Engko nek digabung menjadi kuat.